This video supported by Ozuko Indonesia. Introduce your duffel bag Ozuko 9288. Kalau tasnya Ozuko tuh nggak istimewa. Lihat aja tuh, buka tasnya bisa sampai full kayak gitu. Seperti yang Abbas lihat, muat barangnya banyak banget kan? Nggak cuma muat banyak, tapi kompartemennya juga banyak banget, jadi bisa tetap rapi. Kalau misalnya perlu bawa pakaian formal yang nggak boleh kelipet, seperti kemeja atau jas, tas ini bisa kalian buka total dan ada kantong khusus buat bawa pakaian formal tersebut. Udah gitu bisa dibawa dengan 3 opsi. Ditenteng langsung, diselempangin, dan dibawa ala-ala backpack gitu. Ozuko, simplify your carry. Gue udah pernah pakai Nike KD Tray 55, terus juga gue udah pernah nge-review yang Nike KD Tray 57, dan yang 8 gue yakin juga sama karena setup outsole midsole-nya kan sama tuh. Nah sekarang Nike KD Tray 59 ini menurut gue yang terbaik dari seluruh line KD Tray yang pernah gue cobain. What's good Abbas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu Nike KD Tray 59. Kita mulai dari traction. Menurut gue tractionnya ini solid banget. Mau Abbas kalian pakai di indoor yang bersih, di lapangan outdoor yang berdebu, yang permukaannya licin, terus juga yang permukaannya kasar gitu kayak lapangan tenis. Ini solid banget sih tractionnya. Tentunya yang paling sempurna ada di lapangan indoor. Kalau di lapangan indoor itu bener-bener stop ketika gue pengen stop, nggak ada slip-slipnya sama sekali. Kemudian kalau di lapangan outdoor yang berdebu itu paling Abbas kalian cuma perlu wipe off sesekali lah ketika debunya udah tebel banget nempel di outsole-nya. Terus kalau di lapangan outdoor yang permukaannya kasar gitu kayak lapangan tenis, ya itu hampir sama baiknya sama kayak di lapangan indoor. Jadi ketika pakai sepatu ini tuh gue bener-bener bisa melakukan berbagai macam manuver dengan sangat amat percaya diri tanpa takut kepleset. Ini bener-bener gokil tractionnya. Terus bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Transisi dari heel ke toe-nya halus pisan. Ini bagian heel-nya udah dibikin rounded, bagian toe-nya juga dibikin rounded. Sebenarnya keseluruhan forefoot-nya dibikin rounded, kanan kirinya segala. Jadi sepatu ini mirip-mirip kayak sepatu-sepatunya Kyrie Irving gitu yang dibikin rounded di keseluruhan forefoot-nya supaya meningkatkan kelincahan dan kecepatan. Terus juga ada tambahan patahan gitu, garis gitu di bagian forefoot. Ini benar-benar ngebantu jadi lebih gampang ngeflex sepatunya. Kemudian keseluruhan materialnya menurut gue dari outsole sampai upper material memang ini lentur sih. Jadi menambah kehalusan heel to toe transitionnya. Untuk durability-nya terlihat menjanjikan setelah gue pakai sepatu ini beberapa kali di lapangan indoor dan di lapangan outdoor. Nggak kelihatan memudar sih pola traction-nya. Paling yang kelihatan sedikit memudar itu ada di patahan yang bagian forefoot ini. Itu di sekelilingnya si garis patahan itu memang sedikit memudar, tapi sisanya menurut gue masih dalam kondisi prima semua sih ya pola traction-nya. Jadi menurut gue kalau untuk penggunaan outdoor jangka panjang ini durability-nya masih bisa diandalkan. Untuk cushioning-nya menurut gue penggabungan cushioning Nike Renew sama Air Zoom unit di bagian forefoot ini udah cocok banget sih. Enak banget karena gue bisa ngerasain soft-nya dari si Nike Renew dan gue bisa dapet bouncy-nya juga dari si Air Zoom unit yang ada di bagian forefoot. Dan penempatan di bagian forefoot ini pas banget karena kalau untuk pemain guard kayak gue yang lebih banyak bertumpu sama forefoot daripada bagian heel, itu ya jadinya zoom unitnya kepake banget sih buat lompat-lompat, buat gocek-gocek gitu, jadi berasa ada feels bouncy-nya gitu di bagian forefoot. Cuma gue berharap sebenarnya yang Renew yang di bagian heel-nya ini kalau bisa sih dibikin sedikit lebih stiff lah, sedikit ada caging-nya lagi kali ya, supaya dia nggak kempes-kempes banget. Karena gue berasa tuh kalau pas lagi mendaratnya pakai kaki belakang, kebetulan mendarat pakai kaki belakang, itu berasa Nike Renew-nya agak terlalu kempes gitu loh. Mungkin kalau ditambahin sedikit caging lagi atau kayak dibikin double stack sama cushioning lain kayak yang di Nike Renew Elevate,
itu mungkin akan lebih enak. Ya mudah-mudahan nanti di Nike KD Trail 5 berikutnya semakin disempurnakan lagi cushioning Nike Renew-nya. Kemudian setup cushioningnya juga tidak menghilangkan core feel-nya dan responsif banget, jadi buat main gocek-gocek sama buat main cepet ini masih cocok banget. Terus juga impact protection-nya menurut gue masih oke. Selama pakai sepatu ini sih gue tidak merasakan dengkul atau tumit gue tersiksa. Malah kaki gue berasa cukup fresh terus, jadi gue bisa main lebih lama lagi, berasa nyaman banget ini cushioningnya di kaki. Lanjut ke material, meskipun materialnya ini nggak ada yang mewah-mewah gimana gitu, tapi di kaki nggak berasa ada yang nggak enak sih. Di kaki berasanya nyaman-nyaman aja. Ini zero break-in time, terus juga breathable. Jadi kalau dipakai di cuaca yang panas atau dipakai untuk jangka waktu yang panjang, nggak bikin kaki kita kepanasan. Kemudian juga bahan meshnya cukup mengikuti bentuk kaki, sehingga ketika kita bergerak itu bahan meshnya ngeflexnya natural, nggak ada yang ngegelembung aneh-aneh gitu. Material tali juga nggak ada masalah, nggak gampang lepas. Terus juga padding di lidah sama padded collar semuanya cukup menurut gue. Dan detail-detailnya seperti yang gue sebutkan di initial review, nggak banyak tapi dibuat lumayan mewah. Dan menurut gue justru detail-detail inilah yang menjadikan sepatu ini kelihatan nggak murahan-murahan banget gitu loh. Untuk fitnya gue ambil true to size, jadi biasanya gue Nike pakai 43 dan di sepatu ini pun gue tetap pakai 43, tapi memang jujur aja sepatu ini berasa agak panjang. Jadi di bagian toe itu banyak ruang kosong, tapi kalau untuk di bagian atas-atasnya itu enggak sih, udah pas. Kanan kirinya juga udah pas. Kalau misalkan abas kalian pengen fit yang lebih ngepres, mungkin bisa downsize setengah. Dan kalau untuk yang kakinya lebar, menurut gue nggak perlu upsize pun kayaknya nggak masalah deh. Karena gue pun yang biasa pakai 43 di sepatu ini masih berasa agak-agak longgar gitu. Tapi gue sih nggak masalah dengan fit yang agak longgar kayak gini. Karena gue bisa ngakalin kalau lagi pengen ngepres ya gue pakai double socks gitu. Untuk lockdownnya juga nggak ada masalah, termasuk oke. Jadi ketika gue ngencengin tali sepatunya, ini bagian midfootnya udah langsung berasa kekunci. Bagian kaki belakang juga nggak berasa ada yang molos-molos atau yang goyang-goyang gitu. Jadi semuanya udah kekunci sih. Terakhir, supportnya gue rasa ini adalah satu-satunya poin yang sedikit minus dari sepatu ini. Jadi minusnya itu ada di support bagian samping atau bagian lateral. Jadi di bagian samping sepatu ini kan nggak ada fuse overlay, terus juga nggak ada outsole atau midsole yang overlap naik gitu. Jadi nggak ada yang ngejaga nih kaki bagian samping kita, bener-bener cuma ngandalin iketan sepatu aja sama ngandalin bahan meshnya. Dan bahan meshnya ini termasuk yang cukup lentur sehingga nggak mampu tuh kalau kita lagi stop dengan kaki samping dengan kecepatan yang cukup ekstrim atau dengan tenaga yang cukup ekstrim, itu berasa kakinya kayak mau keluar. Nanti abas kalian bisa lihat di videonya bentuk sepatunya sampai ngelengkung gitu ke samping. Tapi selebihnya nggak ada masalah. Kayak support bagian depan ini untuk stop and go atau step back itu juga gue nggak merasakan ada masalah. Kaki gue berasa kejaga di dalam. Ada fuse overlay-nya juga di bagian toe. Ini membuat bahan meshnya jadi lebih kuat. Kemudian support bagian belakang tentunya ada heel counter, dan heel counternya Nike gue udah berkali-kali bilang ketinggiannya pas, lebarnya pas, juga kerasnya juga oke. Jadi bagian ankle itu berasa safety banget. Kemudian meskipun tidak ada outrigger pada sepatu ini, tapi memang base-nya sepatu ini gue ngerasa cukup lebar, lebih lebar daripada upper. Jadi ketika gue lompat terus mendarat itu berasa stabil, nggak ada yang oleng. Jadi enak banget nih kalau buat jump shoot gitu, stabil banget mendaratnya. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Nike KD Trail 59 ini. Menurut gue ini adalah sepatu KD Trail 5 terbaik dari semua sepatu KD Trail yang udah pernah gue cobain. Kemudian untuk harga 1.279.000 menurut gue worth it banget lah. Mendingan beli sepatu ini daripada Nike Kyrie Flytrap 4 yang kemarin. Jauh worth it ini kemana-mana. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue belinya di NCR Sports. Nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Langsung aja klik link tersebut. Jangan lupa pakai kode Asupan Basket pada saat mau check out, supaya abas kalian dapat free ongkir up to Rp50.000.
Sebelum gue tutup video ini, gue mau ngucapin thank you buat Castorius Store yang udah support Anak Basket Channel dengan jersey-jersey NBA replika mereka yang keren-keren banget. Ini gue kebetulan minta yang jersey Kobe All-Star 2003. Buat abas kalian yang lagi cari jersey NBA replika, cek aja Castorius Store. Koleksi mereka lengkap banget, dari yang baru-baru tuh, yang City Edition mereka udah ada tuh. Terus juga sampai yang hardwood klasik nih, kayak yang gue pakai. Biasa, gue kan old school gitu anaknya. Jadi gue pilihnya yang jersey-jersey hardwood classics. Nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abas kalian akan langsung diarahkan ke Tokopedia-nya Castorius Store. Jangan lupa masukin kode promo CAST ABC 10, CAST ABC 10, itu bakalan dapetin cashback 10%. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share semua video-video yang udah abas kalian tonton, dan komen apapun boleh lah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar sepatu basket di kolom komentar. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.